Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Moto Channel. Pada kesempatan kali ini saya dapat pelanggan Yamaha Passion Blue di sini yang bermasalah di bagian kunci kontak di sini guys. Nah, di sini kalau posisi di on dia tidak connect. Nah, tidak nyala ini guys. Kalau kita gerak sedikit ke arah ke kiri dia bisa nyala itu. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara memperbaiki kunci kontak ini, guys. Nah, seperti itu, guys. Nah, itu pas agak kena dia mau itu, guys. Nah, kalau kita pull ke arah ke kanan dia mati. Nah, itu, guys, mati. Nah, yang pertama kita buka untuk box bagian samping kanan dan nanti kita buka bagian kiri di sini, guys. Di sini ada satu buah baut yang menggunakan obeng min untuk membukanya, obeng flash untuk membukanya ini, guys. Bisa kita gunakan juga mata ketok. Kalau di sini saya menggunakan mata ketok itu, guys, agar mempermudah melepas bautnya itu, guys. Nah, kalau untuk sudah lepas bagian kanan kiri tinggal ditarik aja ke atas. Nah, di sini belum kita buka nih, guys. Ini kita buka dulu untuk bautnya ini, guys. Nah, ini tinggal kita tarik ke atas saja untuk melepas tutup bagian atas seperti ini, guys. Dia menggunakan nuk untuk bagian box ini, guys. Di sini ada beberapa nuk yang agak keras dibuka. Nah, itu, guys. Nah, ini sudah terbuka dan lanjut kita buka baut kanan dan kirinya ini, guys. Menggunakan obeng plus juga di sini, guys. Kita buka menggunakan obeng kembang atau mata ketok seperti ini, guys. Kalau kalian nggak ada obeng mata ketok bisa menggunakan obeng biasa ini, guys. Nah, ini sudah terbuka, tinggal kita angkat ke atas saja ini, guys, perlahan saja. Nah, ini tutup kunci kontaknya, guys. Nah, di sini ada dua buah baut yang menggunakan kunci 10 gitu, guys. Nah, sini kan ini ada kanan dan kiri di sini, guys. Kita gunakan kunci 10T untuk melepas kunci kontaknya di sini, guys. Nah, seperti ini, guys. Kalau kunci lain kayaknya agak susah, jadi kita usahakan gunakan kunci 10 nih, guys. Nah, ini sudah terlepas untuk baut sebelah kiri, tinggal kita lepas untuk sebelah kanan ini, guys. Nah, ini sudah terlepas, lanjut kita buka untuk soket kabel kunci kontaknya di sini, guys. Ini soketnya ini di bawah tangki nih, guys, tapi kita bisa kita buka menggunakan tangan, tinggal kita masukkan ke kolong tangki tadi, guys, lepas. Dan ini langsung saya lepas, videonya saya percepat ini, guys. Nah, kita buka dulu untuk bagian tutup dan lanjut kita buka bagian switch dalam ini, guys. Di sini kita gunakan obeng min kecil ini, guys, agar mempermudah melepasnya ini, guys. Sini saya menggunakan obeng agak besar, di sini agak susah ini, guys, untuk melepasnya, guys. Jadi kita buka perlahan saja ini, guys, agar tidak terjadi patah. Nah, ini saya ganti obengnya menggunakan yang agak kecil, jadi mudah untuk melepasnya ini, guys. Nah, ini sudah hampir lepas untuk tutup dalamnya ini, guys, atau soket. Nah, ini kita potong dulu untuk kabel tis di sini, guys, agar kita dapat melepas. Nah, ini kita potong menggunakan jepitan koko di sini, guys. Nah, ini sudah lepas dan tinggal kita tarik. Nah, ini terlihat
Untuk konektor kunci kontak ini sangat kotor itu guys, itulah yang menyebabkan kunci kontak tidak connect. Di sini kita bisa menggunakan cutter atau amplas untuk membersihkannya itu guys. Nah, saya di sini membersihkannya menggunakan selet agar mempermudah membersihkannya nih guys. Nah, itu untuk konektor seperti ini guys. Nah, menghubungkan antara soket 1 dan 2 itu guys. Nah, kalau dia tidak connect, otomatis dia tidak bisa hidup untuk motornya ini guys. Nah, jadi kita bersihkan menggunakan selet kalau di tempat saya namanya nih. Nah, seperti ini guys, kita rapikan yang tidak pas untuk bagian konektor di sini guys. Nah, kita gesek-gesek seperti ini aja guys, agar permukaan konektor sama tutupnya ini rata ini guys. Biasanya situ kan plastik gitu untuk bagian tutupnya itu guys. Nah, jadi otomatis panas, biasanya dia agak ke dalam, agak menekan ke dalam gitu guys. Jadi dia tidak connect. Nah, ini sudah bersih untuk bagian konektornya nih guys. Kalau serasa sudah cukup, nanti kita pasang untuk konektor kontak. Nah, ini juga kita bersihkan untuk bagian konektor sambungannya nih guys. Kita gunakan berhubung nggak ada amplas, ini saya menggunakan silet aja guys. Ini sambil kita testing juga untuk konektor ini atau pas atau tidak. Ini saya rasa sudah cukup, nanti lanjut kita pasang ini. Nah, jangan lupa juga kita beri gemuk untuk bagian konektornya agar dia licin di sini guys. Nah, sebab di situ kan terjadi gesekan antara konektor 1 dan konektor 2. Jadi apabila tidak diberi gemuk, nanti dia susah untuk mutarnya gitu guys, atau dia mengalami haus di bagian konektor tadi. Nah, ini jangan lupa juga untuk di sini ada nok seperti itu kecil deh guys. Di situ permasangannya tidak boleh kebalik, jadi harus posisi pas untuk memasang di bagian konektor ini guys. Nah, jangan lupa juga diberi gemuk agar dia licin. Nah, itu kan ada coakan sedikit, itu harus pas guys. Nah, ini tinggal kita pasang seperti ini, kita paskan untuk bagian knob guys, jangan sampai kurang pas. Nah, kalau serasa pas, ini tinggal kita pasang, itu sudah masuk. Dan lanjut kita pasang untuk konektor 2 ini guys. Nah, kalau untuk patokan pemasangan ini, kita ingat kita melepas tadi posisi kabel menuju ada tonjolan itu untuk mengikat antara kabel dan kuncinya itu guys. Nah, ini sudah terpasang untuk konektor yang tadi. Lanjut kita ikat kembali untuk kabelnya tadi guys, dengan menggunakan kabel tis, kabel tali kraket bisa juga itu guys kalau di tempat saya. Kalau orang kebanyakan ini double tis. Kita potong lagi, kita rapikan nih guys, dan lanjut kita pasang untuk tutup atas ini, itu agar tidak terjadi kerusakan di bagian konektor itu guys, penutup air gitu. Nah, ini sudah terpasang, lanjut kita pasang
motornya dan kita coba kita on kontak, posisikan dulu ini guys. Nah ini kan off terbalik gitu guys. Nah ini guys, ini off dan on gitu guys. Tinggal kita on. Nah itu kan sudah connect gitu guys, sudah seperti baru lagi. Nah, kita coba sudah beberapa kali. Nah itu kita on, kita off, kita on, dan kita off, ternyata sudah bagus kembali ya guys. Nah cukup kita bersihkan untuk bagian konektor kunci kontak ini, jadi bagus kembali ini guys. Jadi kita jangan mempositifkan dulu untuk mengganti kunci kontak kalau ada kejadian seperti itu guys, sebab bisa diperbaiki hanya bermodal kunci-kuncian untuk membuka di bagian kunci kontak, otomatis bagus kembali ini guys. Nah untuk kunci kontak itu perkiraan harganya kayaknya lebih dari 300 ribuan itu guys, saya lupa juga. Padahal itu kan masih bisa diperbaiki, cuma sekedar melepas di bagian-bagian kunci kontak, otomatis bagus kembali gitu. Nah jadi kita modal sedikit aja untuk memperbaikinya guys, gak usah mahal-mahal untuk membeli kunci kontak baru nih guys. Nah ini sudah bagus kembali dan kita pasang kembali juga untuk baut-baut dan bagian tutupnya nih guys. Nah di sini kalau kita bisa ngelepas itu pasti kita bisa memasang juga ini guys. Yang pasti kita ingat posisi-posisi di mana bautnya itu guys. Nah ini tinggal kita pasang kembali untuk bagian box-box ini guys. Nah itu guys, udah terpasang untuk tutup bagian atas, lanjut ditutup di bagian samping sini guys. Nah di sini kita beri baut, kita pasang kembali seperti semula ini menggunakan ubin kembang. Kita kencangkan, jangan lupa juga kita kencangkan semua baut-bautnya tadi guys, agar tidak lepas. Nah ini kita pasang juga untuk tutup samping-sampingnya nih guys. Sini ada nok untuk bagian tertentu, jadi pemasangan harus kita perhatikan nih guys, agar pemasangannya pas. Dan di sini ada baut kembang juga, dan di sini ada dua buah baut guys, di samping sini dan di bagian bawah gitu guys. Cukup kita menggunakan ubin kembang. Pas memasangnya itu gampang aja guys, soalnya masih motor baru, jadi bautnya masih span. Tapi lebih bagusnya lagi menggunakan mata ketok agar mempermudah pelepasan dan pemasangan gitu guys. Untuk harga mata ketok, satu bijinya ada yang mata kecil, ada yang mata besar. Kalau untuk sering terpakai itu untuk mata ketok itu gunakan yang mata kecil gitu guys. Harganya kisaran sekitar Rp15.000 untuk harga mata ketoknya. Jadi kalian di rumah bisa beli mata ketok. Dan untuk kunci T-nya ini dia menggunakan T8, jadi masuk itu guys untuk mata ketok. Jadi kita gampang melepas dan memasang baut-baut yang kencang guys. Nah di sini tinggal kita kencangkan baut di bagian samping gitu guys, samping kanan dan kiri, dan selesai ini untuk pemasangan dan pelepasan tadi guys. Di sini bersama mekanik saya dan teman-teman yang lain juga ada di sini guys, membantu pemasangannya. Ini pakai obeng biasa aja untuk mengencangkannya. Nah perhatikan juga untuk kunci kontak tadi jadi tes kembali gitu guys, sangat mantap. Nah ini kita coba starter dan ternyata sudah jos untuk kunci kontaknya ini guys. Nah yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu guys, agar saya semangat untuk membuat video yang bermanfaat guys. Nah ini sudah bagus kembali di sini guys, dan kita perhatikan juga untuk
guys. Nah, cukup segini aja guys videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.